Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Makan belewah, makan kedong-dong. Alhamdulillah ketemu ini lagi dong. Dewan juri yang dimuliakan oleh Allah, hadirin sahabat da'iyah rahimakumullah. Bangsa Indonesia sudah teruji sebagai bangsa yang besar dan bangsa yang tangguh. Berbagai ujian berhasil dilewati bersama. Namun kini hadirin, ujian bernama virus corona yang kian merebak dan merombak tatanan kehidupan kita. Jutaan orang takut, ribuan orang meninggal dunia, ribuan orang sakit, ribuan orang menganggur dan ekonomi sulit. Lantas, saatnya segenap anak bangsa Indonesia, tanpa memandang jenis kelamin, suku, golongan, profesi, agama, dan yang lainnya, menepikan perbedaan, bergandengan tangan, saling mendukung, saling menguatkan. Melihat situasi dan kondisi saat ini, ada baiknya kita ikut peduli. Melihat kondisi sesama di sekitar kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan pertolongan. Mungkin pertolongan tersebut terkesan remeh. Bisa jadi menanyakan sebuah sapaan kondisi di tengah-tengah karantina mandiri. Memberikan dukungan serta semangat kepada mereka yang terkena positif COVID-19. Apapun kepeduliannya, kepedulian di masa sekarang sangatlah berguna. Hingga saatnya tiba, bangsa Indonesia bisa melalui ujian ini dan kembali menjalankan kehidupan normal seperti sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, ada satu ungkapan masyhur dari para ulama salaf bahwa i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Bekerjalah kamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan beramalah kamu seolah-olah mau mati besok. Gusti Allah tidak melarang kita jadi orang kaya. Anda mau jadi jutawan? Mangga. Anda mau jadi miliarder? Boleh dong. Anda mau jadi konglomerat? Boleh dong. Anda mau jadi korun? Jangan dong. Kenapa nggak boleh jadi korun? Karena korun jelema benghar orang kaya raya, tapi pelit bin medit bin buntut kasiran. Korun memang saudara Nabi Musa alaihi salam. Tapi korun adalah hamba harta. Dia lupa diri, dia lupa daratan. Korun disuruh bayar zakat, dia nolak. Karena kata korun, orang yang bayar zakat, orang yang bersedekah, cuman bikin melarat. Bahkan ketika Nabi Musa alaihi salam memerintahkan korun untuk berzakat, apa kata korun? Nabi Musa pamer, udah pelit, licik, bin picik. Korun lupa bahwa di dalam harta kita, di dalam kekayaan yang kita miliki ada hak-haknya. Hak fakir miskin ada, hak yatim piatu ada, hak masjid, hak majelis taklim ada juga. Tapi korun udah pelit, jahat sampai terlaknat. Apa laknat dari Allah? Laknat dari Allah, korun tenggelam di telan bumi. Apakah zaman sekarang ada korun-korun? Kata Allah, Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ialah orang-orang yang menghardik anak yatim. Boro-boro ngasih santunan, kasar sama anak yatim, mentelantarkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin.
untuk memberikan dorongan, enggan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang miskin. Hadirin, dulu sewaktu Kangjeng Nabi kedatangan tamunya miskin sedang kelaparan, tapi saat itu Kangjeng Nabi sedang tidak mempunyai makanan. Tapi Kangjeng Nabi langsung bertanya kepada sahabat, siapa yang punya makanan? Tolong bantu Kangjeng Nabi untuk menjamu tamunya yang sedang kelaparan. Itu sifatnya Kangjeng Nabi. Tapi bagi orang yang mendustakan agama, ada orang yang bersedekah, ada orang yang ngasih THR disangka pamer, menggiring opini masyarakat untuk enggan berzakat, untuk enggan beramal soleh. Hadirin, maka marilah kita menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Salat kita dirikan, puasa kita kerjakan, zakat kita tunaikan. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah waraka'u ma'ar raki'in. Maka dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Hadirin, di dalam Al-Quran, kata zakat disebutkan 30 kali yang tersebar di berbagai surah. Dan ada 27 kata zakat yang diulang, yang disandungkan dalam satu ayat. Hal ini bermakna bahwa di dalam kehidupan kita harus seimbang. Salat merupakan pemenuhan hak seorang hamba kepada Allah yang disebut hablum minallah. Dan zakat merupakan pemenuhan hak seorang hamba kepada manusia yang disebut hablum minannas. Maka untuk memperkuat keimanan kita harus juga dibarengi dengan ibadah sosial, sehingga kita jadikan zakat dijadikan dasar yang pertama sebagai penguat keimanan yang utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghilangkan sifat kikir bin bakhil. Karena ini merupakan penyakit iman yang dapat menghilangkan amal soleh dan amal kebaikan. Dan yang keempat, mempererat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan. Dan yang kelima, mensucikan jiwa dan membersihkan harta. Zaku amwalakum bizakah. Bersihkan hartamu dengan zakat. Hadirin rahimakumullah, dari uraian demi uraian yang telah saya sampaikan, dapat saya tarik kesimpulan bahwa di dalam harta kita, di dalam kekayaan yang kita miliki, itu ada hak-haknya. Mari kita bersihkan harta kita dengan berzakat. Jangan seperti Korun yang enggan berzakat, enggan bersedekah, enggan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang miskin. Dan semoga dengan menunaikan zakat, kita bisa menjadi pribadi muslim yang soleh dan kokoh dan dapat mewujudkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dan persaudaraan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.